Kalau Anda lihat berita belakangan ini tentang serangan udara, nah itu bukan kejadian tiba-tiba loh. Ini sebenarnya cuma babak paling baru dari sebuah drama permusuhan yang panjang banget. Udah 70 tahun antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi, kalau kita mau benar-benar ngerti apa yang lagi terjadi sekarang, kita harus mundur sedikit, gali lebih dalam. Soalnya, akar masalahnya ini udah tua banget, lebih dari 70 tahun yang penuh drama dan gejolak. Pertanyaannya, gimana sih ceritanya semua ini bisa dimulai? Yuk, kita bedah bareng momen-momen kunci yang bikin konflik ini jadi awet sampai sekarang. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Ada satu peristiwa yang sama, banyak sejarawan itu disebut sebagai dosa asalnya. Titik awal yang menanam benih ketidakpercayaan yang mendalam antara kedua negara ini. Coba bayangin deh, tahun 1951, Iran itu punya Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Keren kan? Tapi cuma 2 tahun kemudian, CIA datang dan ikut campur. Mereka merekayasa kudeta dan menggulingkan pemimpin itu. Buat apa coba? Tujuannya ya biar bisa naikin Shah, seorang raja yang pro-Amerika. Semua demi apa? Demi mengamankan kepentingan minyak barat dan, tentu saja, dapat sekutu di tengah panasnya Perang Dingin lawan Uni Soviet. Oke, sekarang kita fast forward beberapa puluh tahun ke depan. Disinilah kita sampai ke titik didihnya. Sebuah momen yang benar-benar dramatis dan mengubah segalanya selamanya. Jadi, pemerintahan Shah yang didukung Amerika itu kan makin lama makin represif. Nah, ini akhirnya memicu kemarahan rakyat sampai meledak jadi revolusi besar-besaran. Shah pun digulingkan. Dan dari kekacauan itu, muncullah rezim yang sama sekali baru. Jauh lebih keras, dan yang paling penting, sangat anti-barat. Dan pemimpin baru Iran waktu itu, Ayatollah Khomeini, nggak main-main dengan retorikanya. Dia secara terang-terangan bilang kalau Amerika Serikat itu setan besar. Wah, julukan itu benar-benar jadi penanda dimulainya era permusuhan yang baru. Rasa anti-Amerika ini ternyata bukan cuma kata-kata loh, semuanya meledak jadi krisis internasional yang bikin geger dunia. Gimana enggak? Sekelompok mahasiswa radikal nekat menyerbu kedutaan besar Amerika di Teheran dan menyandra semua orang di dalamnya. Jadi ada berapa sandera yang ditahan? Ada 52 orang. 52 warga Amerika. Bayangin, 52 nyawa manusia yang tiba-tiba jadi pion di tengah pusaran politik internasional. Dan mereka disandra bukan cuma sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu. Bukan, mereka ditahan selama 444 hari. Coba deh bayangin, itu lebih dari setahun hidup dalam ketidakpastian, dalam ketakutan. Sebuah drama yang benar-benar mencengkeram seluruh Amerika. Di bawah tekanan yang gede banget, Presiden Jimmy Carter akhirnya menyetujui misi penyelamatan yang super beresiko. Pasukan khusus Amerika pun dikirim, tapi misinya justru berakhir tragis di tengah gurun Iran. Ada kecelakaan pesawat fatal yang menewaskan 8 tentara Amerika. Duh, ini makin nambahin duka di tengah krisis yang udah lumit banget. Krisis ini dampaknya gede banget ke politik Amerika. Bahkan, ini jadi salah satu alasan utama kenapa Presiden Carter kalah di pemilu berikutnya. Tapi, di tengah semua cerita suram ini, ada sedikit kabar baik. 6 diplomat berhasil diselamatkan lewat operasi rahasia. Nah, ini cerita yang kemudian diangkat jadi film Argo itu. Terus, 52 sandera yang tersisa akhirnya dibebaskan juga. Dan momennya itu dramatis banget loh. Cuma beberapa menit setelah Ronald Reagan dilantik jadi presiden baru. Tapi, jangan kira setelah krisis sandera selesai, permusuhannya juga ikut selesai. Wow, nggak sama sekali. Malah, ini jadi awal dari babak yang baru, di mana konfliknya sekarang pindah ke arena bayangan. Sepanjang tahun 80-an, kedua negara ini nggak perang langsung, tapi lewat proksi atau perwakilan. Jadi Amerika Serikat dukung Saddam Hussein dari Irak di perang brutalnya melawan Iran yang berlangsung 8 tahun. Nah, di sisi lain, di tempat lain, militan yang didanai sama Iran gantian menargetkan pasukan Amerika. Salah satu serangan yang paling mematikan itu terjadi di Beirut. Sebuah bom menghancurkan barak marinir Amerika. Hasilnya, 241 personel militer Amerika tewas, angka yang gede banget. Ini nunjukin betapa berbahayanya perang proksi ini, meskipun kedua negara nggak berhadapan muka secara langsung. Dan seiring berjalannya waktu, permusuhan ini jadi kayak kebijakan resmi Amerika. Pemerintah AS secara formal melabeli Iran sebagai negara sponsor terorisme. Bahkan, mereka memasukkan Iran ke dalam daftar yang kemudian dikenal sebagai poros kejahatan. Nah, ini semua akhirnya membawa kita kembali ke hari ini, menghubungkan semua sejarah konflik puluhan tahun ini langsung ke berita-berita panas yang kita lihat sekarang.
Dan kutipan ini pas banget, sebuah babak baru sedang ditulis dalam api dan asap. Ini benar-benar merangkum konflik yang kayaknya nggak ada habisnya ini. Semua sejarah panjang yang barusan kita bahas, itu bukan sekedar cerita masa lalu. Itu adalah bensin yang terus menyiram api permusuhan sampai detik ini. Jadi, pertanyaannya sekarang, setelah 70 tahun penuh dengan ketidakpercayaan, kudeta, revolusi, dan perang proksi, babak selanjutnya bakal seperti apa? Kalau kita belajar dari sejarah ya, jawabannya kemungkinan besar masih akan tetap rumit, nggak stabil, dan sayangnya mungkin akan terus ditulis dengan api dan asap.